Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas PSTIB kelompok 6 ingin mempresentasikan progres kami di minggu ketiga mengenai Jurnal Inovasi dan Transformasi Digital. Di sini saya Devianti Ersa Arfarani dengan rekan saya. Eh, saya Aldo Riantama. Saya di Setian Jani. Lalu di sini kami akan mempresentasikan mengenai progres kami minggu ini. Next. Pada progres minggu ketiga ini kami sudah membuat beberapa diagram, yaitu use case, activity diagram, dan juga activity diagram, sequence diagram, dan juga kelas diagram. Lalu kami juga sudah membuat progres tampilan dan juga sudah bisa diakses online melalui NGROK. Next. Pertama di sini ada use case dari OJS kita yang memiliki 5 aktor, yaitu reviewer, reader, author, editor, dan juga admin. Di sini semua aktor dapat melakukan registrasi dan juga login. Lalu reviewer dapat mengunduh jurnal, memberikan penilaian, mengunggah file reviewer, dan juga mengirim rekomendasi review. Selanjutnya, kedua ada reader. Reader dapat mencari jurnal dan juga mengunduh jurnal. Lalu author dapat mengirim jurnal, mengunggah revisi jurnal, melihat riwayat review dan juga melihat status jurnal. Selanjutnya ada editor. Editor dapat meninjau jurnal masuk, memberi status editorial, mengelola proses penyuntingan, menjadwalkan jurnal untuk terbit, dan juga menerbitkan jurnal. Lalu yang terakhir ada admin. Admin dapat mengelola user, mengelola pengaturan jurnal, melihat statistik, dan mengelola tampilan website jurnal. Next. Di sini ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan next aja sekuensinya. Sekuensi aja yang jangan ada teknologi. Di sini saya akan menjelaskan ini kan diagram yang mana di sini saya akan menjelaskan salah satu sekuensi diagram yang saya buat, yaitu menghitung artikel. Di sini terdapat satu aktor, yaitu author, dan terdapat sistem dan database. Nah, yang pertama dilakukan di author, yang mana author itu akan membuka halaman kiriman artikel. Lalu sistem nanti akan menampilkan form pengiriman artikel tadi. Lalu author itu juga akan mengisi form dan akan mengupload artikel. Lalu dari data tadi, maka sistem akan mengirimkan ke database dan akan menyimpan data artikel tersebut. Lalu database akan mengonfirmasi ke sistem bahwa konfirmasi penyimpanan itu berhasil, dan sistem akan menampilkan ke author bahwa artikel itu berhasil dikirim. Next, selanjutnya akan ada activity yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Next. Di sini ada sequence diagram mengenai salah satunya ada meninjau jurnal masuk yang dilakukan oleh editor. Jadi pertama, editor membuka menu jurnal masuk yang akan diterima sistem. Lalu sistem akan mengambil daftar jurnal berstatus menunggu review. Lalu database akan mengirimkan daftar jurnal tersebut ke sistem. Lalu sistem akan menampilkan daftar jurnal yang akan diterima oleh editor. Lalu editor dapat memilih jurnal untuk ditinjau. Nah, setelah itu sistem akan mengambil detail jurnal pada database. Lalu database itu akan mengirim data jurnal ke sistem yang akhirnya akan
sistem akan menampilkan detail jurnal yang dapat dilihat oleh editor. Next. Lalu di sini ada sequence diagram mengenai admin, yaitu dalam melihat statistik. Yang pertama, admin dapat memilih menu statistik yang akan diterima oleh sistem, lalu sistem akan mengambil data statistik tersebut ke database lalu database akan mengirimkan data statistik ke sistem lalu sistem akan menampilkan grafik statistik yang dapat dilihat oleh admin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Yang next. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram mengenai aktor yang mana di sini yang pertama membuka halaman yang mengirim artikel. Yang pertama yang akan dilakukan itu adalah start, lalu membuka halaman kirim artikel, lalu sistem itu akan menampilkan form dan pengiriman artikel. Nah, lalu dan dikirimkannya kepada author, dan author akan mengirim form dan upload ke sistem. Lalu sistem itu akan mengirimkan data yang telah diisi oleh author tadi, itu akan dikirimkan ke database. Lalu database itu akan mengonfirmasi penyimpanan bahwa penyimpanan data yang telah diisi dengan author tadi itu berhasil. Lalu sistem akan mengonfirmasi artikel itu berhasil disimpan. Lalu end. Lalu selesai. Next, aktivitas selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ini saya akan menjelaskan kelas diagram. Di mana kelas diagram ini sebagai titik pusatnya kami punya sistem OJS, yang mana di sistem OJS ini bakal ada user, artikel, review, statistik, dan pengaturan jurnal. Untuk user, saya turunkan pewarisan. Ada 5 user, yaitu admin, editor, reviewer, author, dan reader. Yang mana masing-masing memiliki ID dan memiliki tugasnya tersendiri, seperti pada activity dan pada sequence tadi yang sudah dijelaskan teman saya. Seperti contohnya, admin ini bisa mengelola user, editor ini bisa meninjau artikel masuk, reviewer bisa mengunduh naskah lalu memberikan penilaian, author itu bisa mengirim artikel, dan reader itu bisa mencari artikel dan mengunduhnya. Lalu untuk di artikel dia ada user, ID user, judul, dan seterusnya. Di statistik itu dia ada statistiknya, total artikel, total user, artikel terbit, total artikel ditolak gitu. Lalu di sini ada pewarisan juga dari reviewer, yaitu review, di mana review ini bakal bergantung dengan reviewer, makanya diwariskan seperti ini. Jadi dia memiliki ID review, reviewer, artikel, file review, penilaian, rekomendasi, dan tanggal reviewnya. Oke. Ini untuk dokumentasi. Ini dokumentasi untuk tampilan. Jadi saya nyari tampilan halaman awalnya itu menggunakan style CSS karena untuk upload tema plugin itu belum bisa. Oke, ini ketika server dijalankan di Nginx dan ini saya membuat kelas diagram. Oke. Selanjutnya itu dokumentasi saya membuat diagram sequence diagram dan aktiviti diagram, dan ini salah satu dokumentasinya. Yang foto pertama itu dokumentasi saya membuat sequence, lalu foto yang kedua itu dokumentasi pada saat saya membuat activity. Next. Lalu di sini ada dokumentasi yang pertama ketika saya membuat use case diagram. Lalu yang kedua itu saat membuat sequence diagram. Lalu yang terakhir saat membuat activity diagram. Next, di sini kita
Ini saya akan menjelaskan kendala. Jadi kendala kita minggu ini kita belum bisa mengupload plugin dan jurnal. Lalu di sini untuk to-do list kita di minggu depan, yang pertama itu kita akan melengkapi semua aktor, dan yang kedua kita akan memastikan fitur di setiap aktor itu dapat digunakan. Oke, Sar. Sebelumnya gue mau liatin tampilan aplikasinya dulu bentar. Ya, sebagai bukti. Wait, wait. Hah, ini dia. Waduh. Nah, jadi tampilan aplikasinya kan seperti ini. Yang udah saya edit ini udah ada five iconnya. Lalu di sini bisa dilihat five iconnya di ketika kita buka itu dia ada logo buku seperti ini. Lalu ada judul, ada logonya juga ini logo kami. Lalu jika diklik dia bisa eh, gini yang telah saya edit. Nah, dan untuk yang lainnya ya baru seperti itu aja. Terima kasih. Dan ini udah bisa diakses secara online menggunakan server Ngirox tadi. Ini. Oke, jadi sekian presentasi dari progres kami, progres kelompok kami minggu ketiga ini. Mohon maaf jika ada penjelasan dari kami yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.